Assalamualaikum. Kembali lagi dengan Rahmi punya ide. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, sesuai dengan judulnya, hari ini saya mau membahas salah satu produk yang menurut saya bagus, yaitu Kelly Pearl Cream atau biasa disebut bedak Kelly. Nah, bedak Kelly ini warnanya kuning, teksturnya agak-agak lengket, dan kalau di swatch seperti ini, seperti tone up cream, seperti ini ya. Nah, ini tuh bagus banget, cocok banget di saya. Disclaimer aja ya sebelumnya, untuk teman-teman yang kulitnya normal, gak pernah jerawatan, kayaknya video ini kurang cocok buat teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang kulitnya berminyak atau sensitif, atau kulitnya cenderung suka jerawatan, acne prone, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Jadi ceritanya saya pakai bedak Kelly ini sudah hampir 1 tahun atau sudah 1 tahun lebih, tepatnya sejak awal pandemi bulan Maret 2020. Kenapa sih saya pakai ini gitu? Jadi awalnya karena saya itu suka membawa pouch saya ke sekolah yang isinya itu skincare dan juga kosmetik. Saat itu ketinggalan karena kan libur pandemi itu tiba-tiba ya, sedangkan pouch saya itu suka saya simpan di sekolah untuk touch up dan ketinggalan. Tapi saya harus syuting video buat keperluan tugas kuliah di UT PGSD gitu. Nah, saat itu saya kan kulitnya jerawatan banyak banget, penuh di sini pokoknya. Dan gak mungkin saya tidak menutupi noda saya, dan saya kalau beli foundation yang baru itu jadi boros karena saya masih punya di sekolah dan tinggal diambil. Akhirnya saya beli yang ada di warung aja gitu ya. Dan karena ini kan emang udah ada warnanya dan bisa menutupi noda, akhirnya saya pakai. Nah, karena nggak diambil-ambil, saya pakai berbulan-bulan, ternyata ada perubahan gitu di wajah saya. Jadi saya terusin sampai sekarang, sampai akhirnya saya hamil di bulan Januari 2021. Dan saya galau nih, katanya kan bedak Kelly itu mengandung merkuri, mengandung apalah, pokoknya yang berbahaya buat ibu hamil. Akhirnya saya search gitu. Nah, saya menemukan ternyata kan memang udah dikasih tahu gitu ya, kandungan bedak Kelly itu adalah white petroleum jelly, isopropyl nitrate, beeswax, titanium dioxide, talc, lanolin, squalene, tocopherol acetat, benzopenon 3, fragrance, propyl paraben, CI 19140, CI 15985. Dan saya juga cari-cari informasi, ternyata yang harus diwaspadai itu mungkin kandungan benzopenon 3 ya. Kenapa sih? Benzopenon 3 atau oksibenzon merupakan salah satu bahan aktif dalam beberapa tabir surya dan berfungsi untuk melindungi kulit dari radiasi UVA dan UVB. Benzopenon 3 aman digunakan selama tidak melebihi kadar 6%. Sedangkan urutannya itu benzopenon 3 itu ada di bawah gitu ya. Dan bahayanya katanya apa gitu, katanya bisa menyebabkan perubahan hormon atau menyebabkan peredaran darah jadi nggak lancar gitu kan, dan itu berbahaya untuk ibu yang hamil. Cuman belum ada lagi penelitian yang benar-benar membuktikan bahwa itu tuh benar. Dan selama ini Kelly Pearl Cream ini juga kan ada BPOM-nya dan tertera gitu. Memang ada tahun berapa gitu ya. Jadi si BPOM-nya itu tidak tertera lagi, cuman udah dibetulin, dan sekarang kalian boleh cek gitu. Kalau kalian beli Kelly Pearl Cream ini, di belakangnya kan ada nomor BPOM-nya, kalian boleh cek, ini tertera ternyata, insya Allah aman gitu. Akhirnya saya teruskan sampai sekarang, dan
mungkin efek hamil juga, efek saya juga diet makanan, karena memang saya itu waktu bulan Maret itu sama dokter didiagnosis ada batu empedu dan juga ada GERD. Batu empedunya saya operasi di bulan Agustus dan GERD-nya juga berobat, tapi selama hamil ini saya berhenti dulu berobat GERD karena kan obatnya saya nggak tahu itu aman atau enggak, jadi saya cuma berobat pakai madu, tapi saya diet gitu. Dietnya apa? Saya nggak makan gorengan, saya nggak makan santan-santan, mengurangi gula, nggak makan mie, nggak makan terigu, nggak makan pedas gitu. Mungkin itu semua juga kan yang menyebabkan jerawat, makanan itu yang kotor-kotor, tapi saya lebih banyak makan sayur, pisang di belakang nih. Saya nyetok sebanyak ini, pepaya, pokoknya sayur full gitu ya. Itu juga mungkin berpengaruh ya. Nah, gimana sih kondisi wajah saya sekarang? Nah, kondisi wajah saya sekarang itu jerawatnya 90% hilang. Masih ada jerawat seperti ini. Tuh, ini kan jerawat. Bekas jerawat masih ada, tekstur sih, warnanya juga masih hitam. Cuman selebihnya kalian bisa lihat, ini kan saya nggak pakai foundation ya. Tuh, ini selebihnya udah mending. Tapi karena perubahan dari yang tadinya kulit saya berminyak, super berminyak, tiba-tiba menjadi normal dan cenderung kering gitu. Ada kerutan di bawah mata. Tuh, kalau senyum kelihatan ya. Nih, kerutan, atau karena dulu saking banyaknya jerawat itu nggak kelihatan ya, saya juga nggak merhatiin, tapi yang pasti kerutan ada, dan juga jadi nggak terlalu sensitif gitu kulitnya. Kalau dulu itu kan kalau kayak gini yang dipegang itu langsung jerawatan, atau misalkan tidur sarung bantalnya belum dicuci langsung jerawatan. Kalau dulu kayak gitu. Kalau sekarang kondisinya lebih mending gitu, nggak terlalu sensitif. Dan ini juga, ini jerawatan kenapa? Karena saya kemarin beli kontur dan nyobain, ternyata mungkin saya belum kuat kulitnya untuk memakai make up yang agak berat gitu ya. Jadi ini muncul jerawat kayak gini. Cuman saya mau cobain di seminggu pakai kontur, bisa nggak gitu ya. Kalau misalkan tambah jerawatnya berhenti, mungkin hidung aja yang pakai gitu ya. Nah, saya juga dandan baru-baru sekarang teman-teman, karena dulu itu nggak bisa pakai blush on, pakai kontur, cuman bisa pakai pensil alis, eyeshadow sama lipstick, karena yang area yang ini kan sensitif, boro-boro pakai make up gitu. Kadang-kadang kesentuh juga kan bikin jerawatan gitu kan teman-teman. Nah, sekarang saya mau share produk apa aja sih yang saya pakai selama setahun itu, selama pouch saya ketinggalan. Dan semuanya produk yang saya pakai itu murah teman-teman. Alhamdulillah semuanya cocok. Jadi semenjak saya ketinggalan satu pouch itu, saya pakai ininya apa sih, pelembabnya pakai krim Kelly. Terus bedaknya pakai bedak Max yang warnanya invisible. Terus pembersih wajahnya saya pakai milk cleanser dari Viva, dilanjut pakai micellar water dari Garnier, terus cuci mukanya pakai facial foam dari Kelly juga, dan tonernya pakai air mawar. Semuanya murah, alhamdulillah. Ternyata saya cocok sama yang murah ya. Cuman nggak 1 bulan langsung mending ya teman-teman, butuh proses. Jadi kita akan mengalami dulu yang namanya jerawatnya keluar semua gitu pakai gel itu. Jerawatnya tuh kayak matang-matang keluar semua gitu. Tapi harus sabar, sekitar 6 bulan udah kelihatan hasilnya. Nah, dan lagi memang ada satu hal yang saya search itu ya. Jadi ada di satu forum mengatakan bahwa ibu-ibunya dulu juga pakai Kelly Pearl Cream selama hamil nggak masalah. Cuman efeknya adalah setelah tua itu ada kayak hitam-hitam di pipi, kayak kena sinar matahari. Menurut saya mungkin karena itu nggak pakai tabir surya ya. Karena Kelly Pearl Cream ini nggak ada tulisan mengandung SPF 30 kayak atau SPF 50 kayak, nggak ada.
Jadi tetap harus beli lagi sunblock karena saya juga pakai ini tuh di rumah. Kan selama pandemi ini saya mengajar dari rumah. Kalaupun keluar harus ke sekolah atau ke rumah murid itu kan pakai masker. Jadi nggak kena matahari. Tapi nanti kalau semuanya sudah normal dan kita nggak usah pakai masker, mungkin saya akan beli sunblock atau sunscreen di atas, pemakaiannya di atas sekali gitu, untuk menghindari noda-noda hitam itu. Sekian aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa ya komen kalau kalian ada masukan atau apapun, apalagi yang dari bidang medis atau kesehatan. Ditunggu sekali ya informasinya untuk kita-kita ibu-ibu yang lagi hamil dan pakai Kelly selama kehamilannya. Mudah-mudahan, doakan ya teman-teman, janin saya yang saya kandung ini sehat sampai lahir, tidak kekurangan satu apapun, sehat jasmani dan rohani, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa ya, like, share dan komen, dan pencet tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau saya upload video baru ya. Dah, assalamualaikum.